bergerak menghambat para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang hormati, Ibu pengajar praktek yang saya hormati, para bapak, para ibu, dewan guru atau juga staf tata usaha yang saya hormati dan saya banggakan. Tiada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini, hanyalah puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya bila kita masih diberikan satu kekuatan kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan tugas kedinasan pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia kepada jalan, termasuk kita yang hadir dalam pertemuan ini. Izinkanlah saya duduk di depan dan berbicara dalam untuk membawa acara ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ini adalah merupakan rangkaian kegiatan untuk sahabat kita, yaitu Pak Kamus sebagai calon guru penggerak. Dan dalam kesempatan ini apa yang dilihat di depan tadi, acaranya adalah sosialisasi atau diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Barule, yang dulu diawali dengan pendampingan 1 dan pendampingan 2 yang sekarang yaitu sosialisasi langsung dari calon penggerak dan budaya positif. Barangkali Bapak Ibu juga sedikit apa yang dimaksud sekarang itu sudah arahnya kemana, bahwa kehadiran Bapak Ibu semua di sini juga budaya positif, mendukung sepenuhnya terhadap sahabat teman di sekolah ini dalam meningkatkan semua potensi, kompetensi dan karirnya, mendukung Pak Kepala Sekolah, mendukung teman-teman baik guru TU supaya meraih sukses ke depannya. Itu diantaranya. Inilah salah satu budaya positif yang harus tetap dipertahankan di sekolah ini, dengan didasari oleh keikhlasan, kesadaran, kekompakan dan kebersamaan. Itu kata kuncinya. Dan acara yang dilaksanakan pada hari ini itu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan dari Ibu pengajar praktek, dan yang keempat secara langsung diseminasi yang akan langsung disampaikan oleh Pak Kamus dari acara 20. Untuk kelancaran acara ini, mari kita baca sama-sama 8 pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak bahasa berikutnya yaitu sambutan dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan berbagai nikmat. Salawat bertandaikan salam senantiasa kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada para keluarga, para sahabat, para ulama, para tabi'in, dan insya Allah kita semua sebagai pengikut ajarannya. Amin. Ibu pengajar praktik yang saya hormati, para pengelola SMA Negeri 1 Kadugede yang saya hormati, ibu bapak, hadirin, baik guru maupun tenaga kependidikan yang saya hormati pula. Tak lupa wabil khusus Pak Kamus Hidayat MPD selaku calon guru penggerak yang insya Allah nanti akan menyampaikan diseminasi terkait dengan budaya positif. Ibu bapak sekalian, bahwasanya budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh Pak Kamus pada dasarnya insya Allah sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kadugede. Namun ada beberapa hal yang perlu sekali kita back to basic ya. Pemahaman bagaimana hukuman ya, bagaimana konsekuensi dan bagaimana restitusinya itu seperti apa ya, yang terjadi di sekolah kita. Tapi intinya bahwasanya budaya positif itu sudah ada ya, dari dulu, sedang kita laksanakan, dan insya Allah budaya-budaya yang positif itu akan terus dilaksanakan. Dengan hal tersebut, tantangan kita ya, kita ketahui bersama dari media sosial, bahkan dari banyak sumber informasi, di sekolah itu telah terjadi ya, beberapa ya, peristiwa yang cukup memilukan buat kita semua, yakni diantaranya adalah bullying, baik bullying yang terjadi kepada peserta didik, guru, ya, tenaga kependidikan, dan ini menjadi PR besar karena sekolah sebagai wawasan wiyata Mandala sebisanya ya, seyogianya itu memberikan rasa aman, rasa nyaman. Jadi yang disebut dengan keramahan ya, ramah itu bukan berarti bukan hanya kita ramah terhadap anak, anak pun ramah terhadap kita, ramah terhadap lingkungan fisik, ramah terhadap lingkungan sosial. Dengan demikian nanti ya, kita bersama-sama untuk lebih menggali lagi ya, apa yang budaya positif di SMA Negeri 1 Kadugede sudah dijalankan dan ke depan untuk diperkuat kembali. Karena dengan adanya literasi numerasi, kemudian juga penguatan pendidikan karakter, harapannya budaya positif ini ya tadi salah satu upaya penguatan karakter bagi peserta didik. Dengan kegiatan ini semoga kita ya, keluarga besar SMA Negeri 1 Kadugede bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik, terhadap masyarakat secara umum. Dan alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita bersama-sama berkolaborasi ya, di majelis ilmu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang budaya positif. Insya Allah kegiatan ini menjadi momentum yang baik ya, untuk mengingat kembali apa yang seharusnya
kita lakukan tupoksi kita, guru maupun tenaga kependidikan. Dengan demikian SMA Negeri 1 Kadugede yang bahagia, yakni berkolaborasi, agamis, harmonis, aktualisasi, giat, inovatif, dan akselerasi itu bisa terwujud. Karena budaya positif pada akhirnya adalah memberikan kepada kita semua rasa bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya, dan menginjak pada acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Pengajar Praktek. Untuk itu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mukadimah karena terlalu sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya mengikutinya untuk pembukaannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru SMAN 1 Gede, SMAN 1 Kadugede. Sebelumnya saya ini dulu, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Kadugede, kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan Bapak Kamus selaku CGP. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena pada hari ini, siang hari ini, Bapak Ibu sudah lumayan ngantuk kalau siang itu, tapi masih bisa kita tetap semangat untuk mengikuti diseminasi. Alhamdulillah di sekolah-sekolah sebelumnya saya lihat sekolah ini adalah sekolah yang paling kompak dalam berbagai kegiatan, mendukung dalam program guru penggerak itu sangat luar biasa. Mungkin itu semuanya adalah berkat dari Bapak Kepala Sekolahnya dan para pengelola serta guru-gurunya dan Pak Kamus selaku CGP-nya yang luar biasa sekali untuk bisa berkolaborasi. Ini adalah salah satu bentuk budaya positif benar yang telah disampaikan oleh Bapak Pak Jaja ya. Itu adalah bentuk budaya positif yang telah ditanamkan di SMAN 1 Kadugede. Di sini Pak Kamus harus membuat sebuah diseminasi tentang aksi nyata 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi saya mohon perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Pak Kamus izinkan untuk berbagi atau sharing ilmu yang telah didapatkan, karena saya tahu Bapak Ibu semuanya sudah tahu tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah apa Bapak Ibu? Iya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah tentunya yang sangat baik, dan kita sebagai guru adalah menjadi sebuah suri teladan. Ya, tadi betul yang dikatakan oleh Pak Kepala bahwa di sini di kita di Kabupaten Kuningan sudah terjadi bullying yang luar biasa ya Pak. Nah, penerapan budaya positif ini sangatlah membantu untuk mengurangi bullying yang terjadi. Ya, kita sebagai guru menjadi sebuah teladannya. Mudah-mudahan setelah diseminasi ini dilakukan oleh Pak Kamus akan memberikan budaya positif yang lebih baik lagi di lingkungan SMAN 1 Kadugede. Terus ada satu lagi Pak, Ibu semuanya perlu diketahui, saya sharing dengan guru, ternyata ketika itu ada barangkali, mudah-mudahan di sini nggak ada ya Pak. Ternyata ketika anak-anak ada yang melihat di TikTok itu ada yang di sayat-sayat, ya. Ketika itu melihat hanya satu orang yang laporan. Ternyata ketika dilihat ke semua kelas, ternyata ada 32 orang. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Nah, mungkin nanti bisa Bapak Ibu, yang saya khawatirkan itu adalah
ada negatifnya Pak, ke yang hal mungkin tahu ya, tidak hanya dari TikTok, takutnya itu adanya narkoba yang sedang ini ya Pak. Ini adalah sebagai PR kita sesama guru harus saling sharing. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Ya. Mungkin tapi kita harus cek lebih dini ya Bapak Ibu. Mungkin bisa Bapak nanti cek, yang dikhawatirkan itu adalah terjadi seperti itu Pak di Kabupaten Kuningan ini. Mungkin demikian saja dari saya sebagai pengajar praklik. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kesalahan dan kekurangannya. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan berikutnya ke acara pokoknya, yaitu sosialisasi yang akan langsung disampaikan oleh Pak Kamus. Untuk itu saya persilakan sepenuhnya kepada Pak Kamus untuk menyampaikan apa yang sudah tertulis di depan. Saya persilakan Pak Kamus. Baik Pak, mungkin sambil berdiri ya. Kalau dari pagi duduk saja, sekarang kita coba berdiri. Pak Oman, mantan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini di hari Jumat yang berbahagia ya, Jumat penuh berkah insyaallah gitu ya. Kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti satu kegiatan, yaitu diseminasi terkait dengan kegiatan aksi nyata yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak ya. Alhamdulillah kita bisa mengikutinya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhirul zaman, yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah selalu patuh dan taat terhadap ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kadugede, Bapak Ibu para pengelola ya, SMA Negeri 1 Kadugede yang saya hormati, Ibu pengajar praktik ini yang alhamdulillah selamat datang Ibu, dan alhamdulillah bisa berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan aksi nyata di SMA Negeri 1 Kadugede. Ini luar biasa. Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salah satu penghargaan bagi saya ya, seorang calon guru penggerak yang pada saat diseminasi ini dihadiri oleh pengajar praktik. Luar biasa Bu, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bapak dan Ibu guru yang saya hormati ya, mohon maaf barangkali di waktu siang ini seharusnya istirahat, malah diminta untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bapak dan Ibu guru, umumnya bagi sekolah terkait dengan budaya positif. Dan berikutnya kami haturkan juga pada Bapak Ibu staf tata usaha, wabil khusus ini Ibu Kaur ya, sebagai pimpinan dari staf tata laksana ini, terima kasih yang perlu saya sampaikan, luar biasa ya atas kehadiran Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan ini. Memang tidak hanya terfokus pada guru, yang namanya budaya positif itu berlaku untuk seluruh warga yang ada di SMA Negeri 1 Kadugede. Terima kasih, dan untuk semuanya termasuk para siswa ya di bidang eskul jurnalistik itu juga ini pembiasaan yang baik ya dalam
berliterasi, kemudian mencari informasi dan lain sebagainya terkait dengan ekstrakurikulernya. Ini juga merupakan salah satu budaya positif yang harus kita terapkan ya, untuk menggali kreativitas, minat dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, untuk lebih mengefektifkan dalam penyampaian ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bapak dan Ibu, ini adalah diseminasi budaya positif ya, yang gak perlu diperkenalkan, saya ya. Ada ibu pengajar praktik yaitu Ibu Lucy Priyanti dan Pak Aris Gunanto MPDSI sebagai fasilitator. Baik Bapak dan Ibu, kenapa saya melakukan kegiatan aksi nyata 1.4 terkait dengan budaya positif ini? Ini dilatar belakangi bahwa selama ini para murid bertindak untuk mengikuti aturan sekolah dengan alasan karena untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadarannya sendiri, sehingga budaya positif itu di sekolah terkadang kurang berjalan secara efektif. Kenapa? Karena yang dilakukan hanya menghindari hukuman atau sanksi. Nah, nanti ke depan dibahas lebih luas terkait dengan apa itu budaya positif. Yang kedua, tujuan pelaksanaan aksi nyata ini, yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, terutama di para siswa untuk menjalankan keyakinan kelas. Bapak Ibu juga nanti mungkin apa sih keyakinan kelas, insya Allah nanti saya bahas ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Apa juga kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, nanti kita bahas. Jadi baru sampai tujuan. Kemudian tolak ukur dari aksi nyata ini, tentunya alhamdulillah saya sampaikan, karena memang ada beberapa perencanaan yang harus saya lakukan terkait dengan kegiatan ini. Tolak ukur dari aksi nyata ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama para siswa. Saya yakin Bapak dan Ibu juga mungkin ada yang sudah melakukan terkait dengan kesepakatan kelas, bahkan mungkin juga ada yang sudah membuat keyakinan kelas ya. Baik, kemudian selanjutnya tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini diharapkan nanti siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri atau motivasi internal siswa, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman dan lain sebagainya. Itu tolak ukurnya. Terkait dengan kegiatan ini yang saya lakukan. Yang pertama, ya, kami melakukan perencanaan untuk melakukan kegiatan aksi nyata ini. Kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi. Alhamdulillah kami berdiskusi, berkolaborasi dan koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan bagaimana pelaksanaan aksi nyata ini dan menjelaskan pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah. Tentunya yang kedua yaitu meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiseminasikan budaya positif ini dengan rekan-rekan sejawat atau badan ibu guru termasuk tenaga pendidikan. Yang ketiga, mengumpulkan para guru untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif, tidak hanya para guru melainkan juga tenaga kependidikan. Kemudian berkolaborasi dengan para guru untuk membuat keyakinan kelas. Nanti kita coba ada kolaborasi, saling berbagi praktik baik untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Barangkali nanti di akhir kegiatan pada saat ada hal-hal yang perlu dievaluasi, kita melakukan refleksi. Baik Bapak dan Ibu, itu barangkali terkait dengan tujuan latar belakang untuk kegiatan aksi nyata ini. Bapak dan Ibu, mungkin tadi bertanya-tanya, apa yang saya sampaikan itu budaya positif. Apa sih budaya positif? Kita bahas dulu kenapa dan apa itu budaya positif. Tetapi kita perlu tahu dulu adalah tentang budaya sekolah. Mengapa budaya sekolah itu penting? Ya.
Baik Bapak dan Ibu, ini terkait dengan budaya positif. Sebenarnya ini sudah terbiasa kita laksanakan, namun secara teori barangkali Bapak dan Ibu juga tidak memahami secara full tentang budaya positif, tentang budaya sekolah, tetapi dalam pelaksanaannya kita sudah melaksanakan. Apa itu budaya positif di sini? Yaitu terkait dengan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Berarti terkait dengan budaya positif ini adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang dimulai dari hal-hal kecil, yang itu memang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya ini bisa menjadikan satu bekal kebiasaan yang memang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan siswa atau murid yang betul-betul berkarakter. Nah, ini budaya positif. Nah, kemudian apa saja yang sudah kita laksanakan? Ini perlu kami sampaikan. Sebenarnya di sekolah kita itu sudah banyak ya implementasi tentang budaya positif. Ini saya menyampaikan ada beberapa yang barangkali ya, ini diantaranya yang pertama adalah implementasi program 7S. Mungkin barangkali sekolah yang lain masih 5S, kita mah sudah 7S. Apa itu 7S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun, silaturahmi, dan saling mendoakan. Mudah-mudahan ini menjadi satu kegiatan yang betul-betul diimplementasikan, dan ini sudah berjalan. Alhamdulillah sudah berjalan, dan ini menjadi satu keunggulan kita dalam rangka menciptakan karakter peserta didik yang betul-betul tadi memiliki karakter yang senyum, salam, sapa, penuh tanggung jawab, dan silaturahmi serta saling mendoakan. Yang kedua, implementasi program sekolah Masagi. Ini sudah kita laksanakan juga. Apa itu Masagi ya? Masagi ini merupakan kurikulum Provinsi Jawa Barat yang memang diimplementasikan ke tiap-tiap sekolah, dan kita salah satunya sekolah yang melaksanakan sekolah Masagi ya, terkait dengan kearifan lokal. Apa itu ya? Masagi di sini yaitu surti, harti, bukti, dan bakti. 4 kata tersebut ini membentuk titik yang terhubung satu sama lain. Ya, membentuk bujur sangkar dengan sisi yang sama dan sebangun, atau istilah lainnya kalau dalam bahasa matematika bujur sangkar ya Bu ya. 4 sisi yang sama. Kalau dalam bahasa Sunda disebutnya teh masagi. Nah itu ya. Jadi artinya masagi di sini diharapkan bahwa dengan program masagi tersebut, dengan sisi yang sama tersebut, kita bisa menciptakan ya siswa yang betul-betul utuh, holistik, dan menjadikan gambaran manusia yang betul-betul ini menurut bahasa di Jawa Barat mah ini manusia yang bagja atau bahagia. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala bahwa moto kita adalah sekolah yang bahagia, yaitu diantaranya sekolah Masagi ya. Kemudian yang ketiga ini kita juga sudah mengimplementasikan program gerakan 7 harakat ya, atau hari berkarakter, di mana tiap harinya itu berbeda-beda dalam upaya menciptakan karakter yang positif bagi siswa. Seperti yang saya sampaikan, setiap hari Senin ini tema wawasan kebangsaan. Setiap hari Selasa kita melakukan wawasan global. Kemudian hari Rabu literasi dan peduli lingkungan. Yang sering kita lakukan setiap hari Rabu Bapak dan Ibu, itu tidak hanya siswa ya yang melakukan literasi, termasuk juga Bapak dan Ibu guru. Bahkan Pak Kepala mungkin ya, saya bikinlah komunitas. Terus terang saja saya bikin komunitas Pak Ade ya. Udahlah kita gabung yuk beberapa orang yang muda-muda bikin komunitas apa? Komunitas gaul. Gaul ya. Apa itu gaul? Guru aktif untuk literasi. Artinya apa? Ya. Jadi
tidak hanya siswa yang beraktivitas untuk literasi, melainkan juga gurunya juga aktif untuk literasi. Jadi jangan nyuruh anak mas orang gitu kan. Artinya dibuatkan satu komunitas yang mudah-mudahan itu menjadi penyemangat, mudah-mudahan itu menjadi teladan bagi para siswanya, sehingga pada saat mengimplementasikan program literasi setiap hari Rabu itu anak juga dikasihkan. Ya, barangkali hari Rabu ini target dari gaul ini bagi Bapak dan Ibu ada kewajiban minimal untuk mempresentasikan apa yang sudah dibaca. Setiap anggotanya seperti itu. Mudah-mudahan yang lain juga nanti ikut, tetapi barangkali saya belum bisa untuk semua. Kenapa? Karena ingin tahu dulu implementasi dari gaul itu seperti apa. Dan mungkin Bu, selain itu juga ada beberapa yang komunitas yang memang bagus. Ini ada komunitas Odoj yang dipimpin oleh Ibu Mantri. Oh iya, Odoj. One day one juice. One week one juice gitu ya, pokok gitu. Odoj ya. Ini juga merupakan satu budaya positif yang betul-betul diimplementasikan. Ada targetan untuk meningkatkan gerakan dalam membaca Al-Quran. Ada target 1 orang 1 juz. Ya, jadi itu targetannya. Alhamdulillah setiap hari Jumat di pekan akhir biasanya Bu, ya minggu keempat itu sok aya minimal minumannya punya. Dari siapa itu teh? Dari Abah Anom, dari hamba Allah gitu ya. Itu maksudnya apa? Kalau di pesantren mah ya istilah Al-Quran habis tamat dulu katam contohnya. Ulama geus katam teh minimal dengan juz. Ya. Alhamdulillah dan sudah berjalan 282 minggu. 286 minggu. Itu komunitas yang dibentuk di sekolah ini. Ya. Artinya apa? Selain berpikir kepada akademik, kita juga berpikir kepada hal-hal yang bersifat sosial. Juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, berpikirnya kepada bagaimana kita ibadah. Ya. Jadi tidak hanya kepintaran saja. Itu ya salah satunya barangkali dari komunitas. Selanjutnya setiap hari Kamis ini ada Kamis Bunda seperti biasa ya. Kami melakukan Kamis Bunda. Kemudian untuk Jumat ini ada Jumat sehat jasmani dan rohani. Pak Ayo mungkin lebih semangat ya pada saat sehat jasmani ya, kebersihannya. Kemudian olahraganya gitu ya, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita punya target yaitu adiliyata mandiri. Bukan punya target karena kita sudah istilahnya dinobatkan sebagai adiliyata mandiri. Tentunya Jumat sehat jasmani itu dilaksanakan. Termasuk juga sehat rohani yaitu Jumat Yasinan ya. Kemudian satu ada rumahku istanaku ya. Kemudian minggu berkunjung dan berbagi. Ini juga selaras dengan tadi yang 7S, yaitu berkunjung dan berbagi, yaitu tadi salam dan di 7S ada saling mendoakan dan silaturahmi. Ini juga sesuai dengan 7 harkat tadi. Kemudian selanjutnya implementasi dari pembelajaran P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini kami lakukan ya. Jadi selain pengimplementasian dari hal-hal yang tadi, ini dilakukan pembelajaran yang memang mengarah kepada keterampilan siswa. Ini barangkali kegiatan-kegiatannya diantaranya saja ya Bapak dan Ibu, tidak semua. Kenapa? Karena kalau semua saya yakin SMA Kadule itu budaya yang sudah dilakukan positifnya itu sangat banyak. Jadi hanya mengambil beberapa saja. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, ini terkait dengan penyampaian atau pemaparan di aksi nyata ini. Ada yang memang kami perlu sampaikan terkait dengan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yaitu tentang teori kontrol ya, tentang teori kontrol. Yang barangkali ini Bapak Ibu juga nanti kita apa sih teori kontrolnya gitu, naon sih gitu. Kemudian yang kedua ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar dan posisi kontrol restitusi serta segitiga restitusi. Baik, yang pertama dulu kita coba perubahan paradigma ya. Supaya tidak jenuh,
saya minta dua bantuan, perempuan atau laki-laki, ya, minta bantuan. Bu Lela dengan Pak Ayo lah yang ada di depan saja. Baik, ya baik Pak Ayo, kemudian Bu Lela, mangga berdiri. Oke. Nanti bergantian ya, nanti bergantian. Sementara saya sampaikan posisi Bu Lela adalah disuruh nanti mengepalkan tangan. Di kepalan tangan itu adalah benda yang betul-betul berharga yang dianggap oleh Bu Lela itu berharga dan orang lain tidak boleh tahu. Ya, artinya itu sangat-sangat berharga. Kemudian Pak Taryo, punten, nanti bagaimana caranya bisa dengan bujukan, bisa dengan rayuan, bisa dengan pemaksaan sekalipun kalau bisa untuk bisa membuka atau tidaknya kepalan tangan yang ada di Bu Lela. Silakan Pak Ayo, bagaimana caranya untuk membukakan dan bagaimana Bu Lela untuk mempertahankan itu barangkali bisa dibuka atau tidak bergantung. Silakan Pak. Oke. Silakan. Bisa nggak gitu ya? Terima kasih. Ya pokoknya kan barang yang dipegang sama ibu itu betul-betul berharga, sangat berharga bagi Bu Lela. Dan orang lain tidak boleh tahu. Tapi Pak Ayo ingin tahu gitu. Ini bukan rayuannya sedang. Bergantung. Tergantung. Ayo silakan. Boleh Pak Ayo. Nanti aja. Ini benda yang paling berharga yang saya simpan ya. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab perubahan paradigma atau teori kontrol ya. Jadi Bu Lela A, saya B ya Pak. Ya. Saya akan coba. Mohon maaf ya, saya bukan mabok, matanya agak ngantuk. Agak ngantuk. Itu di kepala ibu itu saya penasaran Bu, ada apa ya? Ya tebak sendiri mengapa harus saya beritahu kan tadi saya rahasiakan. Boleh saya tahu Bu? Tidak. Karena saya belum yakin bahwa Bapak itu bisa membawa atau memegang benda berharga. Karena di tangan ibu itu mungkin kan itu ada emas, perak atau perunggu. Karena saya kelihatan Bu itu di dalamnya kayak apa itu? Oh ini Tangan kosong. ini emas itu Pak Ayo sudah punya, saya sudah. Iya. Ini lebih banyak. Coba saya penasaran bisa nggak dibuka? Tidak bisa. Kalau dibuka saya kasih uang pinginnya berapa? Memuji dulu. Ya kalau dibuka, kalau saya penasaran saya kasih jawaban minta uang berapa gitu. Saya akan usahakan. Ya, saya menyaksikan.
Wah, ini berat deh. Enggak, ibu pinginnya apa coba? Pingin uang atau pingin motor? Pingin sepeda? Mobil uang itu bisa hilang, tapi yang saya pegang untuk Mas Aryo ini abadi sampai. Wah, berarti ibu hebat mempertahankan apa itu? Sangat berharga sampai kapanpun Mas Aryo dapat memegangnya, malah Mas Aryo nanti jadinya surga. Bingung nih saya. Ya berarti ibu hebat jadi pendek. Kalau ya, saya sampai sini lah yang saya berarti kalau bahas sunahnya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Lela. Nanti kita coba jabarkan terkait dengan apa sih yang tadi dipegang oleh Bu Lela ya, sangat berharga sekali ya. Bapak dan Ibu, kegiatan tersebut itu merupakan satu bentuk ya kontrol. Artinya bahwa seseorang itu tidak bisa ya mengontrol orang lain. Tidak bisa Pak Ayo memaksa orang tersebut untuk istilahnya memberikan sesuatu yang berharga untuk diketahui oleh orang lain. Artinya apa? Bahwa kodrat anak, ya, kekuatan anak itu sebenarnya itu sudah muncul di dalam dirinya dan orang lain tidak bisa menggerakkannya. Bergantung pada kontrol diri itu sendiri. Jadi bergantung pada orang tersebut. Sehingga orang lain mungkin, ini ada kemungkinan, mungkin nanti tadi Bu Lela bisa membukakan kepala tangannya pada saat ada bujukan, pada saat ada rayuan dari Pak Ayo, ya dari Pak Taryo tadi, itu bisa dibuka. Kenapa? Karena mungkin ada masukan-masukan atau rayuan-rayuan yang itu memang bisa dipahami oleh Bu Lela. Tetapi bisa juga Ibu Lela tadi seperti tadi itu akan selalu mempertahankannya. Kenapa? Karena dia memiliki bahwa oh itulah kontrol saya yang tidak bisa dirubah oleh orang lain. Begitu pula dalam individu masing-masing siswa. Ya, sehingga akan kami jelaskan ini perubahan paradigma kontrol. Ini kadang-kadang ya ada ilusi yang menjadikan miskonsepsi terhadap bahwa kontrol seseorang. Kita kadang berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ya, itu adalah persepsi yang mungkin kurang pas, miskonsepsi. Kenapa? Guru tidak bisa mengontrol murid. Dalam hal ini karakter dan lain sebagainya itu istilahnya murid punya kekuatan sendiri. Tidak bisa digerakkan oleh guru, tidak bisa disuruh-suruh oleh guru karena dia sudah punya karakter, sudah punya keinginan tersendiri. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Itu juga persepsi yang salah. Kadang kita memberikan kritik kepada siswa, kadang kita memberikan membuat pernyataan-pernyataan sehingga siswa merasa bersalah. Itu dianggap oleh kita akan menguatkan karakter, padahal tidak. Kadang-kadang kita coba ya, mana mampu mahasiswa, ya, pegawai yang sakit itu bisa. Kadang-kadang kita bicara ke siswa, itu malah bukan menguatkan karakter, tetapi akan melemahkan karakter, seolah-olah dia selalu merasa bersalah. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan normatif. Bapak Ibu, ini persepsi yang mungkin kurang pas bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul tidak? Bapak Ibu misalkan selalu memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Positif kan?
tapi bermanfaat? Belum tentu. Oke, berarti penghargaan sekalipun pada saat diberikan kepada anak dalam jangka waktu pendek, kalau berpikir juga dalam jangka waktu panjang, itu belum tentu itu dikatakan efektif dan bermanfaat. Ya, yang keempat, ini yang sering kita lakukan. Bapak dan Ibu sebagai orang dewasa memiliki persepsi bahwa kita berhak untuk memaksa anak. Itu yang persepsi kita istilahnya kadang-kadang salah. Ya, seolah-olah kita guru merasa sebagai orang tua sehingga memaksa kepada siswa. Itulah yang mungkin ilusi-ilusi di sini termasuk hal-hal yang salah. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol di sini, ini ada stimulus respon, ya. Teori stimulus respon dan ada teori kontrol. Di dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Ini barangkali yang kita kadang-kadang di dalam proses pembelajaran menyamaratakan posisi anak. Seolah-olah semua anak itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal beda. Bapak Ibu, saya tanya, pada saat anak memiliki minat terhadap mata pelajaran ekonomi, sementara tidak berminat terhadap mata pelajaran matematika, Ibu Mantri memaksa misalkan dia butuh untuk mata pelajaran ekonomi, sementara matematika bahasa Indonesia dianggap bukan kebutuhannya, bukan kebutuhan yang mendasar sekiranya. Kita bisa tidak memaksa anak tersebut harus memenuhi keinginan ini? Harus? Tidak kan? Oke. Nah, kadang kita bahwa menganggap semua mata pelajaran harus semua dapat pilih sekian, gitu enggak ya? Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang hak kita memaksa inginnya itu sama dengan keinginan kita. Itu tidak bisa ya, itu di dalam stimulus respon. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi contoh Pak Taryo dengan Bella itu menunjukkan bahwa orang lain atau Bapak sendiri tidak bisa mengontrol untuk yang orang lain. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pak Ayo tadi gagal ya? Bisa jadi pada saat gagal orang akan memaksa. Kenapa? Karena sudah berupaya semaksimal mungkin sampai akhirnya gagal. Akhirnya apa yang terjadi? Pemaksaan. Bisa terjadi seperti itu. Nah, di dalam teori kontrol ini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi kalau ada kerjasama, ada kolaborasi antara Bu Lela dengan Pak Taryo, ada konsensus yang bisa disepakati bersama, insya Allah akan terbuka. Ya, tidak dengan bujukan, tidak dengan paksaan, tetapi karena kolaborasi dan konsensus bersama, insya Allah bisa ya Bu ya. Itu di teori kontrol. Kemudian di teori stimulus respon, model berpikir kita itu menang kalah. Jadi harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Pokoknya mana menurut lain. Seolah-olah kita ingin menang, menurut orang menang itu kalah, kan gitu ya. Tapi di teori kontrol kita model berpikirnya adalah menang-menang, win solution. Ya, jadi ada solusi untuk menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Baik Bapak dan Ibu, itu paradigmanya. Kemudian kita bahas tentang makna disiplin. Saya tanya dulu Bapak Ibu, yang ada di benak Bapak dan Ibu pada saat mendengar disiplin kira-kira apa? Pak Ade, pada saat mendengar kata disiplin kira-kira apa? Aturan, tata tertib, kebijakan. Ya, mungkin arahnya ke sana. Aturan Pak, baju kudus seragam, rapi. Ya, waktu harus datang jam 7 kurang 15 misalkan gitu. Itu yang dikatakan disiplin. Nah, tentunya barangkali bukan salah Bapak dan Ibu. Terkait disiplin di sini, ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin juga ini merupakan akar kata yang sama dengan discipline atau murid
atau pengikut ya. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang namanya disiplin itu adalah keyakinan yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena pengaruh orang lain. Sehingga disiplin diri dapat membuat seseorang yang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya. Dengan kata lain, disiplin diri juga itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu yang diharapkan disiplin di sini adalah disiplin positif terkait dengan motivasi diri yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya disiplin itu adalah muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena pengaruh orang lain. Baik Bapak dan Ibu, nah ini terkait disiplin, barangkali mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal? Ini merupakan nilai-nilai yang diyakini bahwa motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan mencapai tujuan yang mulia dan diinginkan. Apa saja yang diinginkan terkait dengan penerapan disiplin dan nilai-nilai kebajikan? Tentunya berdasarkan kurikulum yang saat ini digulirkan, bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada saat ini yaitu adalah dengan profil pelajar Pancasila-nya, yaitu dengan P5-nya yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya. Baik Bapak dan Ibu, itu terkait disiplin. Selanjutnya agar ada maraton sedikit, ini terkait dengan motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi yang paling rendah. Jadi motivasi yang terendah, ada banyak motivasi di kita, siswa kita banyak yang memiliki motivasi ini. Kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berpakaian rapi dan lain sebagainya. Kenapa? Alasannya karena takut dirajia. Ya, datang pagi-pagi, bangun pagi-pagi, datang ke sekolah sebelum tadi jam 7, takut disanksi. Padahal yang diharapkan itu bangunnya pagi-pagi ke sini itu adalah merupakan satu kebiasaan dan menjadikan keyakinan bagi dirinya bahwa itu merupakan perbuatan yang luar biasa dan menjadi karakter dalam pembiasaan kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada tipe motivasi yang untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, ada nggak yang tipe seperti ini? Anak akan termotivasi, anak akan melaksanakan pekerjaan pada saat kita beri hadiah. Pernah nggak? Memberikan sesuatu kepada anak untuk melaksanakan kegiatan dengan motivasinya itu imbalan. Ini juga agak bahaya. Kenapa? Di jangka pendek mungkin itu berhasil, tapi dalam jangka panjang kita akan kerepotan. Karena orang akan cenderung selalu mengerjakan sesuai dengan imbalan. Berapa sih yang akan saya dapatkan? Gitu ya. Nah, yang diharapkan di dalam perilaku motivasi ini yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bangunnya pagi-pagi, datangnya ke sekolah lebih awal itu karena dia percaya, yakin, dan itu menjadi kebiasaan yang betul-betul positif. Nih Bapak dan Ibu, terkait dengan yang tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama, hukuman. Ada Bapak dan Ibu yang melakukan hukuman. Anak datang terlambat, tahu-tahu tidak di dalam aturan dan sebagainya. Buka sepatu,
lari 15 keliling di dalam lapang, germa panas poe misalnya gitu disuruh lari, ada seperti itu. Nah biasanya bersifat satu arah, tanpa melalui satu kesepakatan. Hukuman yang bisa diberikan bisa berupa fisik atau psikis, itu hukuman. Bapak Ibu jangan untuk yang ini. Sudah, kalau konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati oleh murid. Tetapi dalam jangka waktu pendek murid tidak nyaman. Kemudian konsekuensi ini berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diatur. Biasanya ibu kan melakukan, nah Anda sudah 3 kali tidak ikut pelajaran Bapak. Anda tahu nggak konsekuensinya? Kalau Anda tidak ikut 3 kali mata pelajaran Bapak, Anda tidak akan naik kelas. Itu konsekuensi, aturan yang dipakai. Atau tidak mencapai KKM, itu aturan yang dipakai. Kemudian berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Tadi nilai KKM dan sebagainya. Nah, yang diharapkan, yang kita implementasikan, yaitu adalah restitusi. Di mana restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Artinya anak akan sadar dengan sendirinya bahwa hal yang dilakukan itu benar-benar salah dan memang itu akan secara konsekuensi dirinya itu akan berbahaya atau berkurang baik. Kemudian memperbaiki hubungan antara kita dengan siswa pada saat sudah melakukan restitusi. Anak sudah tidak lagi katakan merasa bersalah, kita akan betul ya, memperbaiki hubungan kata Bu Anu ini, menjadikan keyakinannya sehingga ini akan memperbaiki hubungan. Bapak yakin banyak yang alumni yang sudah keluar tetapi masih ada ikatan batin dengan kita. Itu menunjukkan apa? Hubungannya Bapak. Kemudian tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat dalam diri, fokus pada solusi. Nah ini Bapak dan Ibu contoh terkait dengan hukuman, maka itu dikategorikan sebagai identitas gagal. Identitas gagal. Contohnya apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pernah nggak Bapak dan Ibu menciptakan, membuat pernyataan atau mengatakan kepada anak yang memang anak itu merasa bersalah sehingga sakit hati? Ini akan sepanjang umur Pak itu dirasakan. Bapak yakin, saya yakin Bapak Ibu juga mungkin pernah mengalami seusia SMP. Pernah nggak merasa sakit hati? Ada nggak hal-hal negatif yang diterima dari guru mata pelajaran tadi? Ada nggak hal yang positif? Saya yakin ada. Dan itu akan selalu ingat. Betul. Bahwa pernah guru yang bisa seorang sampai saat ini akan terasa. Baik, itu ya sedikit-sedikit saja terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Intinya Bapak dan Ibu, ini hukuman biasanya akan menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Itu hukuman. Konsekuensi ini membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Yang saya harapkan adalah restitusi, yaitu guru menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Ini hukuman dihukum oleh penghargaan. Pertama, penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang keenam, penghargaan adalah menghukum. Artinya apa Bapak dan Ibu? Penghargaan yang Bapak berikan itu belum tentu efektif. Justru akan memberikan hukuman. Karena itu akan juga menjadikan kerepotan bagi Bapak dan Ibu. Contoh, kalau anak ibu di TK pada saat ingin mencapai sesuatu, apakah dia bisa baca? Bapak Ibu, belajar baca nanti dikasih uang. Kalau bisa 1 huruf bisa dikasih 10 ribu. Terus-terusan. Setiap pada saat dia ingin membaca, dia berharap penghargaan berupa materi. Repot enggak Bu dalam jangka panjang? Bapak Ibu akan memberikan selalu penghargaan dan kreativitas anak tersebut tidak akan muncul. Kenapa? Karena yang ada di benak itu adalah hanya
duit. Tadi ya, gitu. Hanya dalam bentuk penghargaan. Jadi bukan salah memberikan penghargaan, tetapi dalam jangka waktu pendek, ya penghargaan bisa berhasil, tapi dalam jangka waktu lama kelamaan ini tidak akan berhasil. Ini saya jelaskan bahwa pengaruh jangka pendek terkait dengan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan efektif jika kita ingin menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, kemudian dan terus lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, ya, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik kita itu akan dilakukan. Yang diharapkan itu adalah bukan karena penghargaan dia berbuat baik, tetapi karena memang sudah muncul di dalam dirinya sendiri. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Bapak Ibu punya enggak keyakinan kelas kepada Ibu? Sudah membuat peraturan kelas ada? Ada. Oke, saya bahas tentang peraturan kelas keyakinan, nanti kita coba bahas. Ini barangkali yang mungkin Bapak Ibu pakai. Bapak Ibu di kelas ada aturan seperti ini, mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara. Ya, tidak menyela pembicaraan, mengangkat tangan jika ingin berpendapat, tidak boleh menyontek, tidak boleh apa, itu apa? Kesepakatan, aturan dan kesepakatan. Dilaksanakan enggak Bapak dan Ibu? Ada enggak yang melanggar? Tentunya ada. Tetapi kalau yang misalkan kesepakatan kelas ini dijadikan sebagai keyakinan kelas dan itu betul-betul nilai-nilai kebajikan universal yang muncul di dalam hati siswa, saya kira tidak akan ada yang melanggar. Kenapa? Karena keyakinan kelasnya itu adalah nilai-nilai yang betul-betul muncul dari tadi aturan-aturan atau kesepakatan yang dibuat. Ya. Oke, nanti saya akan mencoba untuk menampilkan terkait dengan contoh keyakinan kelas yang saya buat. Ini kelas 10I saya buatkan keyakinan kelasnya, ya, dan ini disepakati oleh semua siswa. Yang pertama, berakhlak mulia dan beriman dan bertakwa terhadap Tuhan. Artinya ada. Kami meyakini bahwa budi pekerti merupakan fondasi utama dalam bersikap dan berperilaku terhadap orang lain serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Tidak pernah ada anak yang mengganggu berjalannya ibadah orang lain. Tidak pernah ada yang mengganggu. Dan kenapa? Karena itu sudah menjadi keyakinan kami. Disiplin. Kami meyakini senantiasa disiplin dengan mentaati setiap peraturan sekolah akan membantu dalam membiasakan diri dalam menyesuaikan diri dimanapun kami berada. Jadi bukan ditanamkan aturannya, tapi ditanamkan keyakinan. Ini contoh ya, menghargai guru dan teman, mandiri dan kreatif. Kebutuhan dasar manusia, saya kira ini Bapak dan Ibu sudah paham tentang teori kebutuhan. Pada prinsipnya bahwa kebutuhan manusia itu adalah ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, ini kebutuhan yang sangat mendasar. Kebutuhan rasa kasih sayang, ya. Kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan, kebebasan dan kesenangan. Bapak dan Ibu, ini saya kira ada beberapa contoh, hanya sedikit. Kalau ada anak bilang begini, kira-kira kebutuhannya apa? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan. Oke, terima kasih, sudah bagus ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Ada penghargaan, ada pengakuan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ada kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru mungkin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa? Kebutuhan. Pengakuan. Oke, ini posisi kontrol. Bapak dan Ibu, posisi kontrol ini yang ada dalam diri Bapak dan Ibu, dan yang mungkin sering kita lakukan. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah,
ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan ada yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini posisi sebagai penghukum. Bapak Ibu lihat, ada anak yang adegan kesiangan. Nih, Roman Naren! guru yang penghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, kalau kita menjadi posisi kontrol sebagai penghukum, anak akan menjadi pemberontak. Ya, bahkan tadi dikatakan anak akan cenderung dendam. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Barangkali sambil mengingat kita apa yang ada di kita. Hukum apa? Ini contoh adegan membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini posisi identitas. Ini posisi teman. Barangkali ada juga posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi sebagai teman. Jadi menganggap kita dengan baik itu sebagai teman, ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nanti saya share lagi ya di Usman Sangka terkait dengan video-video ini ya. Masalahnya ini juga penting bagi Bapak dan Ibu ya, terkait dengan pengetahuan kita ya, ada di posisi mana. Sedikit lagi terkait dengan ini ya. Yang diharapkan yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer ya. Saya kira materi nanti akan saya kirimkan ke Usman Sangka Group ya. Saya akan bahas terkait dengan penerapan segitiga restitusi modul 1 budaya positif ya. Ini juga nanti saya akan share apa sih segitiga restitusi. Saya kira Ibu bisa search di sini ya. Saya searchnya ini aja. Ini video-video saya ya di channel saya. Ini praktek segitiga restitusi, nanti saya kirimkan ini saja. Saya percepat saja. Elisa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan. Dari saya? Iya Pak.
tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas. Katanya Elisa habis bertengkar ya sama Dinda. Iya Kak, habis kesal sih Dinda terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya tugas PR, tugas-tugas lain yang harus dikerjakan di kelas juga suka dicontek sama Dinda. Oh begitu ya. Wajarlah kalau Elisa marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi Elisa, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang Elisa lakukan terhadap Dinda? Saya marah-marah Pak, dan saya maki-maki dia Pak. Dan tanpa sadar, saya mengobrak mejanya Pak. Oh begitu. Pasti Elisa berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah bersusah payah mengerjakan soal, tapi Dinda hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau Elisa merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dinda. Bapak sangat menghargai tindakan Elisa yang tidak berbuat lebih buruk lagi daripada itu, misalnya memukul. Iya Pak. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan Elisa marah sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut Elisa, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut Elisa, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Elisa? Penting Pak. Baik, kalau menurut Elisa itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Elisa lakukan pada saat Elisa sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Elisa bersedia memperbaiki masalah ini. Bersedia Pak. Kira-kira apa yang akan Elisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada yang teman mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Pak. Ya, tepat sekali tindakan Elisa. Tetap semangat ya Nanda. Sekarang silahkan kembali lagi ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Liliani dari kelas 10I. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Kamus Hidayat untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kasus kedua. Aldo sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan Bu. Aldo, tadi Bapak mendapatkan laporan rekapitulasi keterlambatan siswa masuk sekolah dari Bu Piket. Katanya Aldo sering datang terlambat ya? Ya Pak, Menurut ingatan Aldo, sudah berapa kali Aldo terlambat? sudah 5 kali Pak. Oh begitu. Sekarang Bapak mau nanya, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya Pak. Baik Aldo, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Bapak juga pernah mengalami hal yang serupa, yaitu terlambat menghadiri suatu acara. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Aldo, Bapak tidak akan mencari masalah siapa yang bersalah. Tetapi mari kita cari solusinya bersama ya. Ya Pak. Aldo sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kira-kira alasan Aldo
Aldo sehingga sering datang terlambat apa? Karena saya sering bergadang sambil main HP Pak. Jadi kurang tidur sehingga bangunnya kesiangan. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Pak. Menurut Aldo, keyakinan kelas apa yang sudah Aldo langgar? Disiplin Pak. Menurut Aldo, kira-kira disiplin itu penting tidak untuk diri Aldo? Penting Pak, karena membiasakan saya untuk datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul nak, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya dengan datang tepat waktu, kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian dalam hal pekerjaan, apabila kita bisa menghargai waktu, maka pekerjaan yang harus diselesaikan tidak akan menumpuk. Dan selain itu juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Pak, saya menyesal. Sudah sering terlambat, saya mohon maaf. Sudah sering terlambat. Ya Aldo, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Aldo, apa yang akan Aldo lakukan agar Aldo tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi Pak. Baik Aldo, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua Aldo agar Aldo tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali lagi ke kelas untuk belajar ya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo, kelas 10I SMA N1 Kadugede. Terima kasih Bapak Kamus Hidayat. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi sambil main HP supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kita berharap karakter yang diharapkan sesuai dengan nilai positif itu bisa sesuai dengan cita-cita kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan tiga institusi, insya Allah saya share juga ya. Intinya itu Bapak dan Ibu bahwa implementasi dari budaya positif ternyata banyak. Yang pertama dari posisi kontrol, teori kontrol. Yang kedua terkait dengan motivasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan apa tadi Pak Ayo? Ya ada posisi kontrol, ada restitusi ya. Barangkali itu Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti dibuka barangkali sesi diskusi ya. Untuk satu atau dua penanya, saya kira sebagai bentuk ya perhatian atau bentuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang dipahami, silakan. Saya kira disiapkan untuk dua pertanyaan aja dulu ya, atau satu juga cukup. Mangga boleh. Satu aja ya cukup. Saya kebetulan punya pertanyaannya. Boleh. Terima kasih Bapak atas kesempatan Bapak berikan. Tadi kata Bapak bilang saya mempelajari dan mengikuti. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita samakan. Tadi Bapak menyampaikan tentang motivasi belajar, ada ilustrasinya apa gitu ya. Saya konsep bahwa motivasi belajar itu sama dengan pembulian. Apa pendapat saya ini? Dua, orang tua merasa bangga bahwa anaknya ranking di kelasnya. Berarti itu konsep yang salah. Juga karena saya juga merasakan saya bukan ranking gitu ya. Keyakinan keras nanti akan berlanjut jadi keyakinan sholat.
siswa itu sudah menjadi keyakinan dan sudah disepakati oleh sekolah itu bekerja. Upayanya bagaimana sehingga jadi siswa itu jadi nanti menjadi budaya positif. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lela ya yang sudah menyampaikan terkait ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu adanya motivasi yang gagal. Ya. Motivasi gagal ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhi ya. Salah satunya ya tadi ya Bapak dan Ibu. Pertama terkait dengan motivasi anak bisa gagal itu bisa bersumber dari faktor luar. Bisa jadi karena memang itu dipengaruhi dari luar dirinya sendiri sehingga menjadikan dia gagal. Seperti tadi Bu, anak yang seharusnya bisa berhasil tetapi karena kita memberikan hukuman, posisi kontrol kita tidak sebagai manajer, kemudian tidak memperhatikan kebutuhan anak di dalam belajar, sehingga itu akan berdampak terhadap tadi bahwa anak itu cenderung malah bukan maju, bukan termotivasi, malah semakin cenderung turun. Kenapa? Karena perlakuan kita. Bisa jadi ya Bu ya, banyak faktor yang dari luar. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi apa yang disampaikan, yaitu pertanyaan nanti mereka orang tua merasa bangga ya bahwa anaknya juara, dan juara itu istilahnya kan satu bentuk penghargaan ya, penghargaan. Nah Ibu Bapak terkait dengan dulu mungkin ada ranking ya, dengan ranking itu sebenarnya itu tidak menjadikan anak menjadi termotivasi, bahkan mungkin akan menjadi turun, terutama bagi mereka yang posisi mungkin di bawah ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya, atau mungkin malah yang terakhir. Pada saat Bapak dan Ibu guru atau pihak sekolah menetapkan peringkat, itu justru akan down, akan menjatuhkan motivasi anak. Terlebih-lebih bagi mereka yang ada di bawah ranking 2 dan ke bawahnya ya. Jadi peringkat ini, penghargaan dalam bentuk peringkat, ranking dan sebagainya, ini akan menjadikan kreativitas dan motivasi anak rendah. Dalam jangka waktu pendek mungkin iya bagi yang juara 1 itu akan termotivasi tinggi. Tetapi pada saat jangka panjang bagi mereka yang ranking 2 dan seterusnya itu akan menjadi bahaya ya. Jadi kurang bermanfaat. Yang ketiga tadi dari keyakinan kelas. Nah, perlu Bapak ketahui keyakinan kelas itu dibuat dari aturan-aturan. Ada aturan kelas yang memang aturan kelas itu disepakati oleh bersama. Nah, aturan-aturan tersebut itu bukan berarti tidak diberlakukan, tetapi yang diharapkan itu dari aturan-aturan tersebut itu muncul nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan itu menjadi keyakinan bersama yang betul-betul juga merupakan keyakinan sendiri ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang itulah yang diharapkan. Baik, itu bolehlah barangkali ya. Terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak dan Ibu barangkali masih ada yang bertanya boleh via WA ya, Japri dan sebagainya. Kita buatkan komunitas gaul gitu ya. Jadi boleh pertanyaan-pertanyaan lewat seperti itu. Kemudian materi-materi juga akan saya sampaikan melalui komunitas. Barangkali cukup Bapak dan Ibu karena memang waktunya ini sudah lebih dari 2 jam ya terkait dengan kegiatan kita. Saya kira di akhir sesi ini saya atas nama calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kadugede menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu guru, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah dan para pengelola yang sudah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan diseminasi terkait budaya positif ini. Tentunya apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu secara pribadi saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara atau moderator. Demikianlah rangkaian acara diseminasi atau sesi dari calon guru penggerak Pak Kalmus yang langsung dihadiri oleh Ibu pengajar praktek. Mudah-mudahan insya Allah
apa yang disampaikan akan memberikan satu motivasi inspirasi bagi kita dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi kita di sekolah ini. Dan memang betul Bapak juga melihat Bapak Ibu itu kompaklah mendukung pada teman-teman siapa saja, dan mudah-mudahan ini seterusnya dalam segala hal pada dasarnya kekompakan akan memberikan pengaruh yang hebat di dalam budaya positif. Ya. Mungkin saja karena sudah jam 3 kurang 2 menit, pagi untuk pengajar kelas sekolah itu kan project kita selesai ya. Seperti absen kita setengah 4. Untuk saya ini kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Ridha Jibuana, Kepala SMA Negeri 1 Garude, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan testimoni terkait dengan diseminasi yang disampaikan oleh CGP dari SMA Negeri 1 Garude, yakni Bapak Kamus Hidayat MPD, yang mana Pak Kamus menyampaikan kaitan dengan budaya positif yang dilaksanakan. Oleh karena itu, saya menyambut baik ya diseminasi ini, dan insya Allah dari diseminasi ini kita akan lebih baik lagi ya untuk meningkatkan bagaimana budaya positif yang sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Garude, sedang bahkan insya Allah terus akan dilakukan ya ke depannya. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan kaitan dengan diseminasi budaya positif. Di antaranya adalah budaya yang sudah ada di SMA Negeri 1 Garude, yakni 7 harkat ya, 7 hari berkarakter, yang mana pembagiannya adalah mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin wawasan kebangsaan, Selasa wawasan global, kemudian hari Rabu kita mengadakan kegiatan literasi ya, kemudian juga pendidikan lingkungan hidup. Hari Kamisnya itu ada kegiatan budaya ya, yakni muatan lokal Nyunda. Kemudian hari Jumatnya sehat jasmani rohani. Hari Sabtunya kita istanaku rumahku ya, rumahku istanaku ya, dan hari Minggunya adalah berbagi. Ya. Dengan hal tersebut ya, ini sejalan dengan Jabar Masagi ya, yakni nitih surti, nitih harti, nitih bukti, dan nitih bakti, serta juga dengan profil pelajar Pancasila. Dan SMA Negeri 1 Garude dengan slogannya yakni bahagia ya, berkolaborasi, agamis, harmonis, aktualisasi, giat, inovatif, dan akselerasi. Itu selaras bagaimana kita berusaha terus mendorong implementasi kurikulum merdeka. Dengan demikian, adanya diseminasi ini diharapkan para guru, para peserta didik akan merasakan bagaimana merdeka ya dalam pembelajaran, merdeka mereka untuk terus berupaya lebih baik lagi. Terima kasih ya untuk pengajar praktik juga yang membersamai ya proses dari CGP yang dilakukan oleh Pak Kamus Hidayat MPD. Tentunya kegiatan ini pun ya ini bisa terlaksana adanya kolaborasi bersama ya, dari keluarga besar SMA Negeri 1 Garude, baik guru maupun tenaga kependidikan. Dengan demikian, harapan ke depan ya, implementasi kurikulum merdeka bisa terlaksana dengan baik di SMA Negeri 1 Garude. Untuk Pak Kamus, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.